Install aplikasi Google Playbooks, lalu melakukan sign up melalui akun Google. Apalagi jika kalian belum pernah menggunakan Google Playbooks sebelumnya. Lalu kalian cari buku yang hendak kalian baca, buku bahasa Inggris terutama, karena sesuai dengan judul video ini. Beri contoh pengalaman gue, kalian bisa juga mengikuti gue membaca buku ringkasan dari karya David Goggins dengan judul Can't Hurt Me. Ringkasannya itu dari suatu lembaga yang merangkum buku David Goggins, Pak David, Quick Reads, itu lembaganya. Quick Reads memberikan rangkuman buku itu dengan mode yang gratis. Kemungkinan besar buku yang ingin kalian baca, misalnya mungkin The 4-Hour Work Week, buku Atomic Habits, ada nggak sih buku Atomic Habits di Google Playbook, atau pokoknya buku yang ingin kalian baca kemungkinan besar akan berbayar, dan kalian tenang aja, karena biasanya ada orang yang atau lembaga yang merangkum buku itu dan meng-share-nya dengan mode yang gratis, walaupun ada beberapa ringkasan yang berbayar. Lalu kalian baca rangkuman itu, gak usah gengsi kalian harus baca buku dari karya, misalnya lu mau baca buku Can't Hurt Me yang karyanya dari David Goggins, Pak David. Lalu kalian ingin membaca buku itu dan kalian gengsi, kalian harus membaca buku itu. Kalian harus memfoto buku itu lalu kalian membagikannya ke sosmed. Dan teman kalian akan merespon, wah lu pinter banget. Apakah itu yang ingin lu dapatkan? Atau yang ingin lu dapatkan adalah suatu knowledge, manfaat yang sebenarnya dari membaca buku? Dan itu sama aja. Kalian pilih aja. Jika kalian mempunyai finansial yang cukup, orang tua kalian sanggup membelinya, jika kalian bisa pemuda dan kalian masih hidup di rumah orang tua kalian, kalian membeli buku itu aja, gak apa-apa. Tapi rasakan manfaat yang sebenarnya dari membaca buku, yaitu mendapatkan knowledge dan kalian implementasi ke bisnis kalian, misalnya. Oke, lanjut. Fitur yang ada dalam Google Playbooks itu adalah fitur penanda. Yang dimana kalian klik di pojok bagian kanan atas. Di pojok kanan bagian atas, kalau nggak salah di sini ya. Karena mirror ya. Di pojok kanan bagian atas. Lalu di situ akan ada muncul kayak penanda gitu, bookmarks. Itu bisa kalian gunakan sebagai penanda terakhir, bacaan terakhir kalian, atau penanda kalau semisal di buku, di halaman ini, di bagian halaman ini adalah ada terdapat bagian yang menarik, bagian yang emang informasi yang benar-benar kalian butuhkan. Dan juga ada fitur, bukan fitur sih, bagaimana cara, ini ya, gue jelaskan bagaimana cara keluar dari kertas bacaan kalian di Google Playbooks, yaitu dengan cara meng-squeeze-nya keluar. Jika kalian menggunakan HP, squeeze layar HP kalian gini, kalau ke dalam ya, ke dalam, set, nanti dia akan keluar kertas bacaan, dan di bagian bawahnya ada indikator halaman berapa. Dengan itu kalian bisa mengetahui kalian sudah membaca di halaman berapa. Lalu bisa kalian catat di aplikasi tambahan, yaitu aplikasi Google Docs yang akan gue sampaikan di bagian selanjutnya. Lebih tepatnya di bagian ini. Sebelumnya adalah kaitannya dengan membaca. Lalu kalian beralih ke Google Docs. Sebelum itu kalian salin dulu URL link dari buku yang kalian baca di Google Playbooks. Setelah kalian salin, kalian pasangnya ke dokumen baru Google Docs. Format dari link URL buku yang kalian copy itu, formatnya itu nama dan juga link.
link yang sebenarnya. Di bagian nama judul buku itu, kalian taruh di paling atas. Di paling atas di dokumen baru Google Docs, mempastenya 2 kali. Itu khusus untuk nama. Jadi kan mempaste dulu mungkin di bagian tengah. Kan beri spasinya dulu, lalu di bagian baris keempat lah. Baris keempat kalian paste yang copy yang kalian sebelumnya. Lalu kalian mengcopy lagi bagian nama judul bukunya itu. Kalian taruh di paling atas, kalian paste 2 kali. Dan yang paling atas, kalian kasih format bold dan juga ukuran size 48 dan di bawahnya kalian highlight orange. Lalu kalian juga bisa mengpaste namanya tadi, nama judul buku itu ke judul dokumen Google Docs. Sekarang berkaitan dengan format pertanggalan yang gue lakukan. Jadi semisal kalian hari ini ingin membaca buku di Google Play Books. Di bawah nama buku dan juga link URL, kalian tulis tanggal yang sekarang. Lalu jika kalian besoknya ingin membaca buku lagi, tulis tanggal yang baru itu di atas tanggal yang sebelumnya. Bukan di bawah. Berarti jadi di atas tanggal yang sebelumnya. Misalnya tanggal 20, kalian membaca buku halaman 1 sampai 10. Dan berarti besoknya kalian membaca mungkin dari halaman 11 sampai sekian. Itu kalian tulis tanggalnya dulu di bagian atas di tanggal 20 tadi. Semoga dipahami. Jadi kalian membaca buku dengan split screen, yaitu Google Play Books dan juga Google Docs. Dan juga mencatat apa yang kalian baca. Dengan apa? Dengan menggunakan sistem 3 poin. Kalian mendapat poin pertama, lalu indikatorkan kalian, jari tangan kalian. Dua jari tangan kalian mengangkat 2 kali jika kalian mendapat poin pertama. Begitu pula seterusnya sampai jari kalian mengangkat 4. Lebih tepatnya sampai 4 jari kalian mengangkat, di mana 4 jari kalian mengangkat itu kalian sudah mendapatkan 3 poin dan kalian baru tulis ke Google Docs. Kalau kalian baca lagi dapat 3 poin, kalian catat bukan poin pertama, lalu kalian catat poin kedua, kalian catat kalian bukan. Lanjut ke bagian belajar bahasa Inggrisnya. Kan kita kan membacanya kayak gimana? Membacanya tadi dan juga mencatatnya kayak tadi dan juga bagaimana belajar bahasa Inggrisnya. Jika kalian hektik akan pekerjaan bisnis kalian dengan tugas kalian dan kalian ingin mempertahankan kebiasaan belajar bahasa Inggris kalian, maka gunakanlah sistem 2 menit. Yang mana kalian fokus aja ke satu vocabulary yang kalian tidak tahu artinya. Misalkan tidak tahu kata yang ada di buku, yaitu suddenly. Gue gak tau pronunciasi suddenly. Lalu kalian catat di Google Docs, suddenly. Nah, di kata yang kedua itu kalian terjemahkan setelah kalian membaca. Setelah kalian telah menemukan satu vocabulary itu, kalian fokus mencatat dan membaca lagi. Sampai ke titik bacaan terakhir. Atau sampai ke 2 menit itu berakhir. Setelah time out. Atau bisa lebih. Terima kasih didapatkan dengan aksinya kalian. Today is a weekday, but do not pretend to be weak. Stay hard and do the hard work, especially when you don't feel like